Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang atau menanggapi tentang hal yang dilakukan oleh salah satu YouTuber, ya, Bang Brew. Salam kenal. Tentu saya sangat senang sekali dengan konten yang Bang Brew buat, terutama terkait dengan Mastiko, ya, rumah Mastiko. Nah, tentu dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, lingkungan itu sangat penting. Nah, saya sering melihat tayangan yang berhubungan dengan YouTuber ini, terutama terkait tujuan awal dari memblow up atau menampilkan kehidupan Mastiko ini bagus, ya. Bagaimana membuat rumah yang terbengkalai, rumah mewah yang tidak terawat, tidak ada listrik dan air ini diperbaiki dan dilengkapi sehingga layak huni. Dan dengan harapan ketika Bu Eni pulang dari rumah sakit jiwa dan kembali bisa sembuh dan pulih. Ini luar biasa sekali, ya. Cuma ada yang kurang, ya, bahwa lingkungan itu tidak hanya fisik tapi juga lingkungan psikologis, lingkungan sosial, ya. Ada 3 hal. Jadi tentu ini berbagi saja dengan Bang Bre dan teman-teman YouTuber yang ada di sana yang sedang bekerja keras untuk membuat Mastiko dan Bu Eni ini bahagia, ya. Tentu untuk rumah, ya, bagaimana listrik, air itu sudah ada yang memikirkan. Nah, itu luar biasa sekali, ya. Mengecat dan sebagainya indah, rapi, itu sangat mensupport kesehatan jiwa Bu Eni. Kenapa? Karena tentu dengan rumah yang rapi, bersih, ya, indah, menimbulkan ketenangan dan bisa membuat emosi kita itu, suasana hati kita itu baik, ya. Cuma memang ya harus diperhatikan, misalnya pemilihan warna, ya, ini masukan saja, semoga ini ditonton, ya, oleh Bang Brew dan tentu bisa menjadi inspirasi bahwa pemilihan warna cat kalau bisa yang sesuai dengan membantu perbaikan fungsi kognitif dari si pasien atau dalam hal ini adalah Bu Eni. Nah, tentu ketika untuk mempengaruhi fungsi kognitif kita harus tahu dulu fungsi kognitif itu apa. Satu, ketika orang mampu fokus, mampu berkonsentrasi, mampu memahami informasi dengan baik, mampu mengingat dengan baik, mampu mengambil keputusan, bisa menilai mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana menilai sesuatu dengan tepat. Nah, tentu ini sangat dibutuhkan oleh Bu Eni pasca rawat, karena dengan orang seumuran Bu Eni biasanya itu mengalami yang namanya gangguan fungsi kognitif. Dan memang penyakit gangguan jiwa ini kebanyakan mengalami penurunan fungsi kognitif yang tadi Bang Jai sebutkan, dan lingkungan bisa membuat itu membaik, ya. Lingkungan fisik, nah, terkait dengan mungkin bisa dibikin taman di teras depan itu, ya kan, atau kolamnya diaktifkan lagi, diisi dengan ikan koi atau ikan mas warna-warni, ada air terjun, itu sangat luar biasa dan bikin adem, ya, ayem, bisa untuk menenangkan diri ketika ingat masa lalu. Jadi kalau Bu Eni ingat masa lalu yang tidak menyenangkan atau tentang kondisi dirinya, dia bisa ke teras depan itu melihat taman yang indah, bunga-bunga yang bermekaran, atau tanaman-tanaman yang hijau. Bahkan kalau ada ikannya bisa melihat ikan itu dan setiap hari bisa ngasih makan ikan, bisa merawat tanaman. Itu sangat baik untuk proses kesembuhan dan pemulihan ibunya Mastiko ini, ya. Ada yang namanya plant terapi, terapi tanaman, ya. Di video yang sebelum-sebelumnya Bang Jai sudah membuat plant terapi, ya, terapi tanaman. Ini bisa digunakan untuk proses kesembuhan dan pemulihan ODGJ. Apalagi yang sudah berusia lanjut, ya, 60 ke atas. Ini sangat bagus untuk meningkatkan memori, mencegah kesepian, ya, depresi pada usia lanjut, dan bisa membuat moodnya itu bagus, ya, membaik. Karena apa? Bisa menjadi mood booster buat
ODGJ. Nah, kemudian yang berikutnya terkait cat, mungkin penataan ruangan dan cat ya, cat tembok itu yang rapi, yang indah. Nah, kalau cat itu harapannya hijau ya. Misalnya seperti yang di belakang Bang C ini, hijau. Hijau itu sangat bagus untuk meningkatkan fungsi kognitif ya. Jadi menurut penelitian warna hijau adalah warna terbaik ya, walaupun warna-warna lain nggak jelek, tapi warna hijau adalah warna yang bagus untuk perbaikan fungsi kognitif. Karena apa? Bisa meningkatkan konsentrasi, fokus, dan membuat kita itu jauh lebih rileks seperti itu ya. Nah, ini semoga bisa ditonton sehingga bisa memberikan inspirasi ya, cat apa yang tepat, terutama di kamarnya Bu Eni nantinya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah lingkungan sosial. Saat ini kalau Bang J lihat ya di konten-konten video atau di TikTok itu banyak sekali warga yang sering berkumpul di depan rumah atau banyak orang berkunjung ya. Dan ini mungkin saja setelah Bu Eni pulang akan lebih banyak lagi yang datang dengan motif yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, ini bahaya ini kalau tidak diatur. Makanya Bang C ya mohon pada Bang Brew ya yang fokus pada tujuan awal. Setelah lingkungannya tertata dengan baik sambil berproses, kalau Bu Eni sudah pulang, tolong orang-orang yang datang itu diseleksi, jangan semua boleh ketemu Bu Eni ya. Soalnya apa? Bisa menjadi berita buruk. Dalam safety intervention itu ada yang namanya mitigasi berita buruk, bad news mitigation. Dan itu bisa berasal dari orang-orang di luar Bu Eni ya, atau keluarganya Bu Eni yang lalu-lalu. Makanya kalau ada yang mau datang dan memang itu keluarganya, yang nggak bisa ditolak suruh pergi. Paling tidak ada batasan apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak boleh dibicarakan. Dan ini tentu Mas Diko juga harus hati-hati memilih orang yang bisa bertemu dengan Bu Eni. Jangan sampai ketemu terus bicara tentang masa lalu Bu Eni, jadinya moodnya berubah, emosinya jadi marah-marah, jadi cemas, khawatir. Nah, jadi dengan viralnya berita tentang Diko dan Bu Eni ini ya tidak disalahkan banyak orang yang datang. Memang ada beberapa yang ingin membantu, tapi ada juga yang berniat hanya untuk viral saja, untuk pansot ya, panjat sosial ya. Walaupun saya yakin juga itu tidak banyak ya, tapi pasti ada tujuan tertentu ya. Seperti halnya Bang J, tapi kan nggak mungkin Bang J sampai ke Jakarta Selatan ya. Paling tidak ilmu yang Bang J miliki ini bisa digunakan untuk orang lain, masyarakat, khususnya untuk teman-teman YouTuber yang ada di rumahnya Mas Diko dan Mas Diko sendiri, untuk mendukung proses kesembuhan dan pemulihan Bu Eni, kan seperti itu ya. Kalau nggak ada viral itu ya Bang J pun nggak ngerti ya kan ya. Nah, kemudian tentu harus di screening siapa yang boleh menemui dan apa yang boleh diceritakan dan tidak ya. Hindari menceritakan masa lalu Bu Eni. Kalau mau cerita yang saat ini saja dan masa yang akan datang. Jadi kalau mau cerita yang saat ini saja atau masa yang akan datang. Nah, ini penting sekali ya. Jangan cerita tentang masa lalu. Itu akan flashback, nanti akan jatuhnya merubah mood dan suasana hati Bu Eni lagi. Ya. Nah, sehingga apa yang akan dilakukan ke depan? Kalaupun ada orang mau datang yang mendukung ke arah kesembuhan dan pemulihan. Kalau hanya ingin foto-foto, kalau ingin mengunjungi ya, kalau berdoa, mendoakan ya nggak apa-apa. Ya, atau melatih dia supaya banyak ketemu orang sehingga nyaman ya nggak apa-apa ya. Itu adalah lingkungan sosial. Jadi tentu Bang Bre dan teman-teman YouTuber yang lain di sana juga ini harus dipikirkan. Ya, jangan rumah sudah bagus, ada listrik, ada air, lingkungan sosialnya tidak diperhatikan sehingga justru membuat Bu Eni ini tidak nyaman. Kemudian berikutnya adalah lingkungan psikologis ya. Tentu lingkungan psikologis ini adalah lingkungan yang bikin Bu Eni ini nggak tertutup lagi ya, bisa mengendalikan emosi dan amarahnya ya, sehingga orang-orang yang datang ya, khususnya
Mas Tiko setiap hari bisa menanyakan perasaannya Bu Eni, mendengarkan apapun yang diceritakan Bu Eni sesuka dia, nggak usah diatur. Selalu memberikan waktu ya 20 menit minimal untuk mendengarkan ceritanya Bu Eni, ya. Supaya apa? Supaya Bu Eni ini mulai terbuka dengan ketidaknyamanannya dia, sehingga sangat mempengaruhi suasana hati. Sama halnya orang-orang terdekat, ya, mungkin YouTuber, NP, ya, yang peduli ODGJ itu, yang sering membantu ODGJ, juga bisa kadang-kadang mengunjungi Bu Eni untuk melatih secara psikologis, melatih bercerita hal yang membuat tidak nyaman. Itu namanya top down. Ketika orang lagi agitasi, ya, lagi pusing, lagi bingung, nggak nyaman, ya, tegang sekali, banyak yang dipikirkan. Kalau ada orang lain yang datang dan bercerita, mengajak bercerita, akan senang sekali bercerita. Biarkan aja dia bercerita, ya, menjadi pendengar yang baik. Atau tetangganya Bu Eni atau saudaranya yang dekat, yang mau membantu kesembuhan dan pemulihan Bu Eni ini, tolong harus dipahami bahwa Bu Eni butuh pendengar, bukan butuh orang yang menghakimi atau mengkritik, ya. Kalau perlu solusi, artinya diberikan solusi yang terbaik, ya. Mungkin selama ini nggak percaya sama orang lain, ya, karena kalau Bang C lihat ada wahamnya, ya, ada paranoidnya. Tapi setelah diobati kan itu jadi berkurang atau jadi hilang. Nah, sehingga pada akhirnya akan ketika dilibatkan dalam kehidupan di masyarakat, aktivitas masyarakat akan bisa, ya. Nah, itu lingkungan psikologis. Nah, kalau lingkungan fisik, sosial, psikologisnya itu bagus, ya, mungkin akan benar-benar mendukung kesembuhan dan pemulihan dari Bu Eni ini, ya. Jangan lupa bahwa reinforcement, penguatan, bagus, terima kasih, luar biasa, itu perlu dibudayakan, ya, diucapkan di depan Bu Eni biar senang, ya. Apalagi dia kan termasuk yang berpendidikan tinggi, ya, dulu juga orang berhasil termasuknya. Pasti dia sangat senang kalau dihargai, dipedulikan, dihormati, diposisikan setara dengan yang lain. Nah, seperti itu. Itu saja, semoga manfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.